Simulasi ujian dengan CAT untuk ujian PPK Pilkada 2024 disertai pembahasan bagian 8 ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Ini merupakan bagian akhir dari versi 1. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan versi 2. Semoga bermanfaat. Soal nomor 43, persyaratan usia bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah A. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 30 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. B. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. C. Berusia paling rendah 25 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. D. Berusia paling rendah 25 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 17 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. E. Berusia paling rendah 17 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 17 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pembahasan soal nomor 43, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Jadi jawabannya adalah B, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Soal nomor 44. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Dukungan penduduk pada kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung. A. Paling sedikit 10%. B. Paling sedikit 8,5%. C. Paling sedikit 7,5%. D. Paling sedikit 6,5%. E. Paling sedikit 5,5%. Pembahasan soal nomor 44, sesuai dengan pasal 41 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Dukungan penduduk pada kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%. Jadi jawabannya adalah B, yaitu paling sedikit 8,5%. Soal nomor 45, daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Berapa lama daftar pemilih sementara ini diumumkan? A. 10 hari, B. 15 hari, C. 20 hari, D. 25 hari, E. 30 hari. Pembahasan soal nomor 45, sesuai dengan pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari. Jadi jawabannya adalah A, yaitu 10 hari. Soal nomor 46, jika terdapat masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap daftar pemilih sementara, PPS memperbaikinya berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. Berapa waktu paling lama PPS memperbaiki terhitung sejak masukan dan tanggaan dari masyarakat tersebut? A. Paling lama 3 hari, B. Paling lama 5 hari, C. Paling lama 7 hari, D. Paling lama 9 hari, E. Paling lama 11 hari. Pembahasan soal nomor 46. Sesuai dengan pasal 58 ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, jika terdapat masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap daftar pemilih sementara, PPS memperbaikinya berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 5 hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat. Jadi jawabannya adalah B, yaitu paling lama 5 hari. Soal nomor 47, dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan A. Kartu keluarga, B. Buku nikah, C. Surat keterangan dari ketua RT setempat, D. Kartu berobat di rumah sakit pemerintah, E. Kartu tanda penduduk elektronik. Pembahasan soal nomor 47, sesuai dengan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Jadi jawabannya adalah E, yaitu kartu tanda penduduk elektronik. Soal nomor 48, salah satu perjanjian antara Indonesia dan Belanda, setelah proklamasi. Terdapat perjanjian yang menghasilkan isi perjanjian untuk dibentuknya Uni Indonesia-Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Perjanjian tersebut dikenal dengan A. Perjanjian Linggarjati, B. Perjanjian Renville, C. Perjanjian Rumroyen, D. Konferensi Inter-Indonesia, E. Konferensi Meja Bundar. Pembahasan soal nomor 48. Perundingan pertama antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi adalah Perjanjian Linggarjati. Perundingan Perjanjian Linggarjati dilakukan di Subang, Jawa Barat pada 10-15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Wakil Indonesia adalah Sultan Syahrir dan wakil dari Belanda adalah Profesor Schermerhorn. Isi Perjanjian Linggarjati 1. Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Dibentuknya negara-negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, di mana RI menjadi salah satu negara bagiannya. Dan 3. Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Perjanjian Linggarjati. Soal nomor 49, penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Penggunaan hak pilih penduduk tersebut dilakukan pada A. 1 jam sebelum dimulai pemungutan suara di TPS, B. 1 jam setelah dimulai pemungutan suara di TPS, C. 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS,
D. 1 jam setelah selesainya pemungutan suara di TPS. E. Pada saat kegiatan pemungutan suara di TPS sepi. Pembahasan soal nomor 49, sesuai dengan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Penggunaan hak pilih penduduk tersebut dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Soal nomor 50, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, terdapat masa kampanye. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kampanye, kecuali A. Pertemuan rahasia, B. Pertemuan terbatas, C. Pertemuan tatap muka dan dialog, D. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, E. Pemasangan alat peraga. Pembahasan soal nomor 50, bentuk-bentuk kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana untuk pertemuan rahasia bukan merupakan bentuk kampanye. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pertemuan rahasia. Cukup sekian dulu simulasi CAT soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada kali ini, versi 1. Selanjutnya, yaitu versi 2, akan dilanjutkan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.